Selamat pagi teman-teman Youth. Hari ini aku ingin mengajak kita semua untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Dan mari kita serahkan segala kekhawatiran kita, segala pergumulan kita ke dalam tangan-Nya. Karena Dia adalah Allah yang berkuasa atas hidup kita. Dan anugerah-Nya begitu besar di dalam hidup kita. Mari kita katakan, Jesus, let me enter your place. Entering your place, weak and strong, and young and old, waiting for us. Lift my worries on the floor, and my faith be strong as I'm covered by your grace and power and mercy. Now I lay on my life to honor and worship in this place. And I'm down on my knees to bring this offering and praise. Holy, holy God, Almighty, the earth is filled with gifts and glory, mercy, grace, and love surround me. Your name be honored as long as I live. As long as I live. Mari kita minta pada Tuhan untuk penuhi hati kita yang mungkin kering dengan kasih-Nya dan anugerah-Nya. Entering the place, weak and strong, young and old, waiting for us. Worries on the floor, and my faith be strong as I'm covered by your grace and power. Now I lay down my life to honor and worship in this place. And I'm down on my knees to bring this offering and praise. Holy, holy God, Almighty, the earth is filled with gifts and glory, mercy, grace, and love surround me. And be honored as long as I live. Holy God, Almighty, the earth is filled with gifts and glory. This is grace in my surrender, and be honored as long as I live. And be honored as long as I live. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kasih-Mu dan anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Tuhan, banyak hal yang kami alami dan banyak kekhawatiran
yang mungkin tersimpan di dalam hati kami ya Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk bisa serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu, dan kami ingin meminta kepada Engkau, berikanlah air kepada kami yang kekeringan secara rohani. Biarlah kami mau serahkan segala kekhawatiran kami, segala pergumulan kami di dalam tangan-Mu, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh luar biasa dan anugerah-Mu begitu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami, mungkin di rumah masing-masing, tapi kami boleh menghadap Engkau bersama-sama. Ya Tuhan, tolong setiap dari kami Tuhan, berikanlah kepada kami pimpinan-Mu, agar kami dapat hidup sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, pernahkah kalian merasa hidup kalian baik-baik saja? Atau hidup kalian ya sekedar mengalir saja? Tidak ada masalah yang tidak bisa kita atasi sendiri. Nah, teman-teman, di saat seperti itu kita harus berhati-hati, karena seringkali kita melupakan Tuhan dan kita merasa kita tidak membutuhkan Tuhan. Padahal hal yang terpenting di dalam hidup kita adalah Tuhan, karena Dia telah menyelamatkan kita dari dosa kita, masalah terbesar kita. Teman-teman, mari kita libatkan Tuhan di dalam kondisi apapun. Mari kita minta Dia untuk tuntun langkah kita dalam keadaan senang, sedih, baik-baik saja, bahkan bermasalah dan tidak bermasalah pun. Mari kita katakan, kita mau berjalan dengan Dia. Mari kita katakan, denganmu Tuhan, ku kan berjalan. Sumber kekuatan, kau
teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku merindukan Engkau. Tuhan, aku merindukan firman-Mu mengalir di dalam hidupku. Seperti rusa rindu sungai-Mu, begitu pula jiwaku ya Tuhan, merindukan Engkau. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asli, hatiku Halo guys, apa kabarnya kalian pada hari ini?
Guys, hari ini kita akan bersama-sama untuk boleh belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, kekeringan rohani. Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada pagi hari ini dengan hati yang bersyukur untuk segala kebaikan, cinta kasih Tuhan yang Tuhan berikan di dalam sepanjang kehidupan kami. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang boleh menolong kami untuk kami boleh belajar firman Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Guys, pada hari ini kita akan bersama-sama membaca di dalam firman Tuhan Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Demikianlah akan bunyi firman Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, kita yang mendengarkan, dan yang juga melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Guys, setiap orang pasti membutuhkan apa yang disebut dengan air. Air itu adalah unsur yang terpenting sekali di dalam kehidupan kita dan dibutuhkan bagi semua orang yang ingin mengalami akan kehidupan di muka bumi ini. Di mana setiap orang sangat tergantung sekali dengan air. Air menjadi sesuatu yang begitu penting sekali di dalam kehidupan kita. Apalagi kita tahu bahwa keberadaan manusia itu terdiri daripada air. 55 sampai 78% tubuh kita itu terdiri dari air. Air bukan hanya kita dapatkan dari minuman, tetapi air itu juga bisa kita dapatkan melalui makanan, melalui buah-buahan, melalui apa yang kita konsumsi. Kita bisa memperoleh akan air itu. Menurut penelitian, saat tubuh kita kekurangan air sebesar 2%, maka kita akan kehausan. Kalau tubuh kita kekurangan 5% dari kadar air yang seharusnya di dalam tubuh kita, maka kita akan menjadi lemas. Dan kalau kita kehilangan 12% kadar air di dalam tubuh kita, maka nyawa kita bisa terancam atau kita akan mengalami kematian. Kenapa guys? Karena 75% bagian tubuh kita itu terdiri dari air. 85% sel-sel otak
terdiri dari air. 75% otot terdiri dari air. Dan 82% sel-sel darah kita itu terdiri dari air. Jadi guys, bahwa kita mengerti satu hal, tubuh kita ini kalau kita mengalami kekurangan air atau kita mengalami dehidrasi, itu mengakibatkan sesuatu yang sangat fatal sekali bagi tubuh kita, bagi hidup kita. Dan kita bisa mengalami kematian kalau kita kekurangan, kita kekeringan akan air itu. Dehidrasi pada tubuh kita secara jasmani itu sangat berbahaya. Dan bagaimana kalau kita berbicara dengan tubuh rohani kita? Sama guys. Kalau tubuh jasmani kita mengalami kekeringan, mengalami akan dehidrasi, kekurangan air. Demikian juga jikalau tubuh rohani kita mengalami dehidrasi atau kekeringan di dalam kehidupan kita. Nah guys, kalau kita boleh melihat, bukankah di dalam kehidupan kita seringkali kita merasa kita kering? Kita mengalami kekeringan rohani. Apa sih yang mengakibatkan? Apa sih akibat yang mengakibatkan kita mengalami kekeringan di dalam kerohanian kita? Guys, setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama adalah karena dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita itulah yang mengakibatkan kita seringkali mengalami kekeringan secara rohani. Kita seringkali melakukan dosa-dosa di hadapan Tuhan, dan semakin hari, semakin lama kita hidup semakin jauh dari Tuhan, dan hati kita merasa kering kerontang, jauh sepertinya kita boleh datang kepada Tuhan. Yang kedua guys, kita seringkali mengalami kekeringan karena kita masih mencintai akan dunia. Kita masih mencintai akan diri kita sendiri. Kita mengasihi akan apa yang kita cintai. Dunia dengan segala keindahannya, daya tariknya, itulah yang seringkali membuat kita jauh dari Tuhan. Itulah yang membuat kita seringkali tidak lagi mendekat kepada Tuhan. Kita beribadah sih beribadah, tetapi ibadah kita kering. Kita tidak mengalami berkat daripada Tuhan. Orang lain sepertinya berdoa dengan sungguh-sungguh, mereka menangis, mereka merindukan firman Tuhan, tapi kita tidak merasakan hal itu. Karena dosa, karena juga kita mencintai akan dunia dan segala isinya. Atau kita seringkali juga gagal untuk fokus. Gagal fokus kepada Tuhan. Kita berfokus bukan hanya kepada firman Tuhan, bukan kepada kebenaran, bukan kepada Allah, tetapi fokus kita kepada hal-hal yang lain. Itulah seringkali membuat kita mengalami akan kekeringan di dalam kerohanian kita. Atau kita juga seringkali juga mengalami kekeringan karena apa? Karena segala sesuatu yang kita lakukan adalah sesuatu yang rutinitas. Yang itu saja terus menerus. Mungkin kamu melayani Tuhan, mungkin kamu sebagai aktivis, mungkin kamu sebagai pengurus komisi remaja. Tetapi karena aktivitas yang terus-menerus, itu saja, rutinitas yang begitu-begitu saja, dan tanpa ada satu kerinduan yang sungguh-sungguh kepada Allah, guys, kita seringkali akhirnya mengalami akan kekeringan di dalam iman dan di dalam kerohanian kita. Nah guys, kalau kita boleh melihat di dalam Keluaran 17, di situ mencatat satu perjalanan kehidupan daripada bangsa Israel. Bangsa Israel, mereka mengalami akan kekeringan. Mereka di dalam perjalanan di padang gurun Sin. Pada saat itu mengakibatkan mereka mengalami kehausan. Karena kekeringan akan keadaan di sekitar mereka. Mereka haus. Dan inilah kondisi yang sangat berbahaya di dalam kehidupan mereka secara jasmani, secara fisik. Tetapi rupanya ada sesuatu yang mengakibatkan akan hal yang lebih serius daripada sekedar kekeringan atau kehausan.
secara jasmani, yaitu kekeringan atau kehausan rohani. Guys, kalau kita melihat di dalam perjalanan bangsa Israel, kita melihat di dalam Keluaran pasal 16, baru saja bangsa Israel itu bergumul akan masalah makanan. Mereka bergumul kekurangan akan makanan. Dan pada saat itu mereka tinggal berdoa. Mereka meminta kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberikan. Tetapi pada waktu mereka sudah mengalami semua kebaikan Tuhan, pada saat Keluaran pasal 17, ini berbicara bagaimana bangsa Israel, mereka kekurangan air. Dan pada waktu mereka kekurangan air ini, mereka kemudian tidak berdoa, mereka tidak meminta kepada Tuhan. Seharusnya di tengah-tengah kita mengalami kekurangan, kita mengalami sesuatu yang kita butuhkan. Guys, bukankah kita lebih baik kita berdoa kepada Tuhan? Bukankah kita seringkali dapat boleh minta kepada Tuhan apa yang menjadi permohonan, apa yang menjadi kerinduan kita? Tetapi kalau kita melihat di dalam bagian firman Tuhan ini, mereka tidak berdoa, mereka tidak meminta kepada Tuhan. Tetapi mereka bersungut-sungut karena tidak ada air. Seharusnya di dalam pengalaman mereka sadar, mereka hanya bisa berdoa dan mereka berharap kepada Tuhan dan Tuhan bisa berikan sesuatu. Tetapi di tengah-tengah mereka di dalam perjalanan, pada waktu itu mereka sampai ke satu tempat. Di dalam bayangan mereka, wah, kami bisa mendapatkan air, kami bisa dipuaskan dahaga kami. Tetapi yang mereka dapatkan, mereka mengalami kekeringan, dan itu yang membuat mereka sangat kecewa. Di dalam sebuah tafsiran pulpit commentary, di dalam bagian itu dikatakan bahwa seseorang yang di dalam perjalanan di padang gurun yang sangat panas, yang begitu kering, pada saat itu, ketika orang berada di padang gurun itu, langkah demi langkah yang mereka lakukan itu begitu berat, seolah-olah satu langkah yang mereka alami itu mereka mengalami akan kebinasaan atau kematian. Dan di dalam bagian ini kita melihat ayat yang pertama, lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum oleh bangsa itu. Lalu kemudian dikatakan di dalam ayat yang ketiga, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Guys, kalau kita lihat di dalam bagian ini, kita melihat sesungguhnya yang menjadikan mereka mengalami kekeringan, yang menjadikan mereka mengalami kehausan itu bukanlah kehausan secara jasmani. Tetapi seorang penafsir, John Calvin, dia mengatakan akar dari seluruh kejahatan, akar dari seluruh pemberontakan orang Israel itu adalah apa? Adalah karena mereka tidak percaya kepada Allah. Itulah kuncinya. Mereka bukan hanya kehausan secara jasmani, tetapi mereka kehausan secara rohani. Dan kehausan atau kekeringan rohani itu adalah karena mereka tidak lagi mempercayai akan Tuhan. Apa yang dikatakan oleh bangsa Israel itu? Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-2b. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Ternyata mereka dikatakan adalah orang yang mencobai Tuhan.
Apa artinya mereka mencobai Tuhan? Di dalam ayat yang ke-7 di situ dikatakan, dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Guys, seorang penafsir di dalam Pulpit Commentary, dia mengatakan mencobai Tuhan adalah mencobai kesabarannya dengan tidak mempercayai Tuhan, membangkitkan murka Tuhan, memancing kemarahannya untuk menghukum kita. Bangsa Israel di dalam masa kekeringan itu, mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka menyalahkan Musa dengan mengatakan, kenapa engkau memimpin kami keluar dari bangsa Mesir? Dan kami saat ini ada di padang gurun dan mengalami kekeringan, mengalami kehausan. Kami di Mesir, kami mengalami semua kebaikan. Kita boleh makan yang enak, kita boleh minum yang sepuasnya. All you can drink. Tetapi di dalam perjalanan ini kami mengalami kesusahan, kami mengalami akan kekeringan, kami mengalami akan kehausan. Guys, rupanya yang mengakibatkan mereka mengalami akan kekeringan itu bukan karena tidak ada air, bukan tidak ada minuman, tetapi karena hati mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka berkata kepada Tuhan, mereka berkata kepada Musa, kenapa kamu bawa kami keluar dari Mesir dan kami mengalami penderitaan di dalam padang gurun ini? Seolah-olah mereka ingin berkata seperti ini, guys. Seolah-olah mereka ingin berkata, Tuhan, buat apa sih kamu pimpin kami keluar kalau hidup kami susah? Seolah-olah mereka berkata, Tuhan, kami tidak percaya akan janji-janjimu mengantar kami keluar dari Mesir untuk menuju akan tanah perjanjian. What for? Buat apa? Mereka tidak percaya akan kebaikan Tuhan. Tuhan sudah memimpin mereka keluar dari perbudakan. Tuhan sudah mengaruniakan keselamatan kepada mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Tetapi mereka tidak percaya akan kebaikan Tuhan. Mereka tidak percaya akan kasih Tuhan. Mereka tidak percaya akan seluruh perbuatan-perbuatan kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka. Itulah yang membuat mereka mengalami akan kekeringan. Bukan hanya secara fisik, tetapi rohani. Hati mereka juga. Mereka mengalami akan kekeringan. Karena mereka tidak lagi mempercayai Tuhan. Inilah kekeringan yang dialami oleh umat Tuhan. Inilah kekeringan yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika mereka tidak lagi mempercayai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran mereka, dengan segenap hidup mereka, mereka percaya penuh kepada Tuhan. Enggak, mereka enggak percaya lagi kepada tuntunan dan kasih daripada tangan Tuhan yang menyertai hidup mereka. Guys, hari ini mungkin kita tidak seperti bangsa Israel. Kita mungkin tidak seperti umat Tuhan di dalam perjalanan di padang gurun Sin. Mereka mengalami akan kekeringan, mereka mengalami kehausan. Tetapi hari ini kita sebagai remaja-remaja, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai para pemuda, kita mau nggak mau, sadar atau tidak sadar, kita juga mengalami akan satu pergumulan kehidupan di mana kita tidak lagi mempercayai akan Tuhan. Guys, di dalam kehidupan kita sebagai para remaja atau para pemuda, ada tantangan yang sangat besar, ada pergumulan terbesar di dalam hidup kita. Setidaknya ada 5 hal yang saya ingin katakan menjadi pergumulan terbesar kita sebagai seorang remaja Kristen. Yang pertama, guys, itu adalah bicara tentang penampilan. Ya, penampilan kita. Seringkali harus kita akui bahwa masalah terbesar itu adalah masalah penampilan. Kita hari ini mengikuti akan orang-orang di sekitar kita. Dan kita juga seringkali mengikuti akan
para selebgram, ya. Kita melihat para Instagram, ya di Instagram para artis-artis dengan body mereka dan juga dengan baju yang mereka pakai. Dan pada waktu kita lihat body kita, waduh, body kita mungkin tidak sesuai, tidak seideal daripada para artis, para selebgram itu. Lalu kemudian ketika kita ketemu sama makanan, aduh kayaknya kita itu langsung takut banget ya. Kita jadi orang yang super diet dan sebagainya macam. Dikit saja kita naik berat badannya, apalagi gara-gara PSBB ini di rumah aja, belajar di rumah, semua serba online, semua serba Zoom. Wah, akhirnya berat badan naik ya. Seolah-olah kalau kita lihat berat badan kita di timbangan naik, aduh langsung deh hancur dunia. Kita hari ini sangat menitik beratkan kepada penampilan kita. Kita sangat terganggu kalau penampilan kita itu tidak ideal. Tidak sama seperti dunia ini. Kita mengalami akan satu kefrustasian ketika orang lain mungkin punya penampilan yang lebih oke. Guys, saya ingin ingatkan satu hal, bahwa penampilan itu bukan segala-galanya. Baju yang kamu pakai mungkin tidak bermerek, itu nggak masalah. Mungkin handphone yang kamu pakai tidak seperti orang lain, itu nggak masalah. Ada hal yang jauh lebih penting daripada penampilan kamu. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana imanmu di hadapan Tuhan, bagaimana kehidupan rohanimu di hadapan Tuhan. Guys, hari ini kita seringkali menghadapi masalah dengan penampilan-penampilan kita. Dan kita ingin sama seperti dunia. Dan pada waktu kita tidak seperti dunia, kita menjadi stres, kita menjadi frustasi, kita sepertinya gagal untuk mulai menghadapi kehidupan ini. Tapi saya ingin kasih tahu satu hal, bahwa engkau tetap berharga di hadapan Tuhan. Itulah yang akan tetap memberikan semangat di dalam hidup kamu. Itulah yang akan tetap memberikan satu kekuatan di dalam hidup kamu. Yang kedua guys, pendidikan. Hari ini kalau kita akui bahwa pendidikan yang kita lalui saat ini semakin berat. Nilai KKM itu nilainya sangat tinggi sekali. Anak-anak saya seringkali harus dipacu dengan nilai KKM yang 75. Wah, sangat berat sekali. Mereka boleh untuk belajar, tapi itulah zaman sekarang. Guys, seringkali dengan tuntutan yang berat, apalagi sekarang belajar di rumah. Wow, godaan untuk nyontek, godaan untuk mendapat nilai yang bagus. Guys, itu seringkali ada satu hal yang kita lakukan. Kenapa kita lakukan seperti hal itu? Karena hal yang penting yang seringkali kita lupakan adalah apa? Karena kita tidak lagi mempercayai Tuhan. Kita tidak lagi berfokus kepada Tuhan. Kita ingin untuk nilai kita baik, kita nilainya bisa mungkin orang tua kita senang. Tapi apakah Tuhan senang? Apakah kita hidup memuliakan nama Tuhan? Apakah hidup kita senantiasa berfokus kepada Tuhan, melakukan akan kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Guys, yang ketiga adalah masalah persahabatan. Ya, masalah persahabatan. Hari ini ada banyak di antara kita yang sangat senang sekali untuk punya sahabat, sangat senang untuk punya teman. Tapi saya ingin ingatkan satu hal, tidak semua teman yang kita miliki itu adalah teman yang baik. Teman kita itu akan mempengaruhi akan masa depan kita. Seringkali kita tidak lagi mempercayai Tuhan di dalam pertemanan kita. Kenapa? Karena kita lebih mengikuti akan suara teman kita. Pada hari Minggu misalnya teman kita ingin untuk melakukan, ayo dong kita Zoom bareng, ayo dong kita ini lagi musimnya, lagi trennya sepedaan, ayo kita sepedaan, kita pergi ke sepedaan, kita pergi ke tempat-tempat yang lain. Oh, hari Minggu kan lagi ibadah. Oh enggak apa-apa, nanti kan kita bisa putar ulang YouTube-nya, tenang aja, masih ada siaran lanjutannya, siaran ulang di YouTube, kita bisa lihat lagi. Guys, aku ingin katakan satu hal. Seringkali kita tidak menomorsatukan Tuhan. Kita tidak mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita tidak menjadikan Tuhan sebagai yang utama di dalam ibadah kita, di dalam hidup kita menyembah kepada Tuhan. Kita lebih memfokuskan kepada pertemanan. Kita lebih gak enak kalau teman kita yang ngomong. Guys, seringkali mungkin kita tidak seperti orang Israel. Mereka mengalami kekeringan. Kenapa? Karena mereka tidak lagi mempercayai Tuhan.
Tetapi di dalam persahabatan, kita juga sama, kita tidak mempercayai Tuhan. Yang keempat, masalah terbesar di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda, sebagai remaja, sebagai pemuda adalah apa? Masalah percintaan. Nah, ini guys, ya, percintaan. Ini satu hal yang seringkali terjadi dan menjadi pergumulan di antara kita. Ada banyak anak-anak remaja, ada banyak anak-anak Tuhan ketika mereka berpacaran, mereka kemudian melakukan hubungan bersama-sama dengan pacarnya, ya. Tapi apa yang mereka lakukan? Apakah mereka mempercayai Tuhan atau tidak? Ada begitu banyak anak-anak remaja pada hari ini ketika mereka berpacaran bukan dengan sesama orang-orang percaya. Bukankah firman Tuhan mengatakan antara terang dan gelap tidak dapat bersatu? Tetapi kita berpacaran juga dengan orang-orang yang beragama bukan agama di dalam agama Kristen. Kita berpacaran dengan orang agama Buddha, kita berpacaran dengan agama yang bukan berarti, teman-teman, saya ingin mengatakan bahwa kita membatasi akan hubungan dengan teman-teman yang beragama lain. Tetapi untuk berpacaran, kita harus hidup takut akan Tuhan. Kita harus mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah artinya hidup di dalam iman kepada Tuhan, mempercayai Tuhan, bahkan di dalam hubungan percintaan kita, di dalam hubungan pacaran kita. Jangan melakukan dosa di dalam hubungan pacaranmu. Jangan melakukan sesuatu hal yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Karena itu seringkali kita lakukan. Guys, yang kelima adalah berbicara tentang percaya diri. Nah, ini seringkali terjadi. Kita seringkali tidak percaya diri dengan diri kita. Seringkali kita tidak percaya dengan kemampuan kita. Seringkali kita mungkin dibully orang lain, kemudian kita dihina oleh orang lain. Mungkin keluarga kamu juga bilang kamu anak yang bodoh, papa kamu mungkin tidak menghargai, dan sebagainya macamnya. Guys, aku ingin kasih tahu satu hal, bahwa kita harus tetap percaya kepada diri kita sendiri. Kenapa? Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita percaya bahwa Tuhan itu menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah, itu artinya guys, bahwa Tuhan itu menciptakan engkau begitu spesial. Kamu itu adalah limited edition. Ya, kamu itu adalah ciptaan Tuhan yang limited. Ya, yang tidak sama seperti orang lain, yang tidak kemudian bisa memiliki kemampuan mungkin tidak sama seperti orang lain, tetapi engkau tetap berharga di hadapan Tuhan. Tetapi engkau tetap adalah makhluk yang spesial. Engkau adalah biji mata daripada Allah yang dijaga, yang dipelihara oleh Tuhan di dalam sepanjang kehidupanmu. Guys, bangsa Israel, mereka pernah tidak mempercayai Tuhan. Mereka berkata kepada Tuhan, kenapa kami harus sampai di tempat yang tidak ada air minumnya? Kami kekeringan, kami kehausan. Kenapa kami dipanggil keluar dari Mesir? Bukankah di Mesir kami lebih enak? Mereka tidak percaya kebaikan Tuhan. Tetapi hari ini, di dalam kehidupan kita, di dalam pergumulan, di dalam masalah-masalah hidup kita, bukankah engkau seringkali juga tidak mempercayai Tuhan di dalam apa yang kau lakukan? Tapi menarik dalam bagian ini, kalau kita melihat apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah kita mengalami akan kekeringan rohani. Kita tidak lagi mau untuk berdoa, kita tidak lagi mau untuk boleh membaca firman Tuhan. Seringkali kita merasa malas sekali untuk beribadah, malas sekali untuk dengerin firman Tuhan. Apalagi dalam masa-masa kita ada di rumah, ya mungkin kita saat ini sedang dengerin firman Tuhan sambil males-malesan, sambil di kamar dan sebagainya. Saya ingin katakan bahwa Tuhan itu baik dalam hidup engkau. Percayalah Tuhan senantiasa di dalam hidup engkau. Apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah hidup kita? Di dalam firman Tuhan hari ini, Keluaran pasal 17 mengajarkan satu kebenaran firman-Nya untuk setiap kita boleh lakukan di dalam kehidupan ini. Yang pertama guys, di tengah-tengah kekeringan rohani, tetaplah mencari Tuhan. Tetaplah kita memompa semangat kita untuk kita berdoa kepada Dia, untuk kita memiliki relasi bersama-sama dengan Tuhan.
Kita melihat di dalam bagian ini, ketika bangsa Israel, mereka pada saat itu menjerit, memohon kepada Musa. Dan dikatakan bagaimana Musa saat itu sedang di dalam bahaya. Mereka ingin untuk boleh melempari dia dengan batu. Maka dikatakan di dalam ayatnya yang keempat, lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Di tengah-tengah kekeringan, di tengah-tengah kehausan, di tengah-tengah akan kita mengalami akan kemalasan rohani. Satu hal yang kita harus tetap lakukan adalah kita membangun hubungan kita dengan Tuhan terus-menerus. Meskipun itu susah, meskipun kita malas, meskipun pada saat ini kita sedang mengalami pergumulan yang kita tidak dapat untuk sampaikan kepada Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan untuk kita tetap datang kepada Dia. Carilah wajahnya, temukanlah Dia di dalam doa-doamu. Saat ini engkau mungkin mengatakan, aku malas untuk doa. Aku malas untuk boleh datang kepada Tuhan. Guys, tetaplah berusaha. Tetaplah kita berjuang untuk kita boleh datang di dalam doa-doa kita. Sekalipun doa kita hanya singkat, tetapi di situ Tuhan mendengar. Dan Tuhan ingin kita untuk kembali datang kepada Dia. Yang kedua, guys, di tengah-tengah kita menghadapi kekeringan, di tengah-tengah kita kehausan rohani, maka kita tetap harus mengarahkan fokus hidup kita kepada Tuhan yang memimpin hidup kita. Kita terus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita terus mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Dikatakan di dalam ayat firman Tuhan, di dalam bagian ini, ayatnya yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pukul memukul sungai Nil, dan pergilah. Ayat yang ke-6 di situ menarik. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Guys, di tengah-tengah kita mengalami kekeringan, kemalasan, dehidrasi rohani, yang kita harus lakukan adalah apa? Kita tetap melangkah. Kita tetap berjalan, kita tetap melakukan akan hidup kerohanian kita seperti sebelum-sebelumnya. Dan kita terus mengarahkan mata iman kita kepada Tuhan. Dikatakan dalam bagian ini, Tuhan berfirmanlah kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, bawalah tua-tua orang Israel. Artinya apa? Tuhan mau pada saat itu Musa sebagai pemimpin Israel, pada saat itu mungkin dia juga mengalami kekeringan, dia juga mengalami kefrustasian dengan bangsa Israel yang mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan memerintahkan kepada Musa, berjalanlah, lakukanlah tugasmu, tetaplah berjuang untuk bangsa Israel, untuk kemuliaan nama Tuhan. Musa diperintahkan Tuhan untuk tetap berjalan, untuk tetap bersama-sama dengan tua-tua Israel, mengambil akan tongkat untuk yang pernah dipakai untuk membelah Laut Merah. Dia tetap melakukan tugasnya. Itulah yang harus kita tetap lakukan. Lalu kemudian dikatakan di dalam ayat yang ke-6, aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Tuhan tetap ada di depan kita. Tuhan tetap memimpin langkah-langkah kita. Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan umatnya Israel. Guys, di tengah-tengah kehidupanmu pada hari ini, apapun yang kamu alamin, kesulitan, beban, penderitaan, kesusahan, mungkin engkau sedang galau dengan hidup engkau pada saat ini. Guys, yuk mari kita kembali melakukan apa yang sebelumnya kita lakukan. Mungkin engkau saat ini sedang jenuh, malas. Engkau sedang di dalam kekeringan. Engkau tidak lagi mau menikmati akan firman Tuhan. Engkau merasakan engkau begitu jauh dari Tuhan.
Tuhan ingin engkau tetap melakukan akan tugasmu. Tuhan ingin engkau tetap beribadah. Tuhan ingin tetap engkau berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan ingin engkau tetap melayani Tuhan. Tuhan ingin engkau tetap bersekutu bersama-sama dengan Dia. Carilah wajahnya. Karena Tuhan ada di depan. Tuhan sedang menunggu, Tuhan sedang menanti kita. Untuk kita boleh mengalami akan kehidupan spiritualitas kita yang semakin berkobar-kobar. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang semakin dibangkitkan. Kita lihat di dalam ayat yang selanjutnya. Di dalam bagian ini guys. Bagaimana pada saat itulah. Pada waktu itu Musa diperintahkan untuk boleh mengetok akan batu karang di Horeb itu. Dan dari situ keluarlah air. Air itu begitu banyak sekali. Ingat, air itu bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan orang Israel yang jumlahnya hanya 100 atau mungkin hanya 1000. Bukan. Tetapi untuk menyuplai kebutuhan minum bangsa Israel untuk 2 juta orang lebih. Di sini membuktikan bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Dia ingin kita kembali kepada Dia. Dia ingin kita boleh kembali merasakan akan jambahan kuasanya di dalam hidupmu. Ketika engkau boleh hidup di dalam Tuhan, engkau ada di dalam tangan Tuhan, engkau ada di dalam dekapannya, engkau ada hidup bersama-sama dengan Tuhan. Maka disitulah guys, engkau akan mengalami kepuasan di dalam hidupmu. Hari ini, apa yang engkau alami? Engkau mungkin saat ini mengalami akan pergumulan yang berat. Engkau mungkin merasakan Tuhan mungkin tidak dengar doa-doa kamu. Engkau mungkin merasakan engkau jauh dari Tuhan. Engkau mungkin saat ini merasa mundur. Guys, ayo kita kembali kepada Tuhan. Kita cari wajahnya. Kita temukan wajahnya. Dan kita kembali datang kepadanya. Kita kembali bersekutu di hadapannya. Guys, satu hal yang saya ingin katakan, bahwa Tuhan sangat mengasihimu. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus sudah mencurahkan darahnya buat engkau dan saya. Dan Tuhan Yesus saat ini, Dia mengatakan, akulah air hidup itu. Yesus mengatakan, akulah air. Kalau engkau meminum air yang ada di dalam dunia, engkau akan haus lagi. Tetapi kalau ketika engkau meminum Yesus Kristus air hidup, engkau menerima, engkau mengundang Dia masuk di dalam hatimu, maka Dia akan memuaskan dahagamu. Dia akan mengisi akan hidupmu dengan aliran-aliran air yang akan terus membuat engkau tidak akan pernah haus lagi. Engkau akan dipuaskan karena engkau ada di dalam hidup bersama-sama dengan Tuhan. Guys, apapun pergumulanmu, tetaplah datang di dalam doa. Tetaplah lakukan apa yang sebelumnya pernah engkau lakukan. Percayalah kepada Tuhan. Satu kali ada seorang engkok-engkok. Dia berjualan di sebuah pasar. Engkok ini dia baru percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mungkin nggak bisa berdoa seperti orang-orang Kristen pada umumnya yang sangat baik di dalam doanya. Setiap kali dia pergi ke pasar, dia mampir di sebuah gereja. Di gereja itu pagi-pagi belum ada orang, belum dibuka pintunya. Tetapi di pintu itu, si engkok ini dia berdoa di hadapan Tuhan. Dia cuman berdoa seperti demikian. Tuhan, ini owe. Tuhan, ini owe. Atau saya dapat artikan, Tuhan, ini aku. Guys, pada waktu dia sudah berkata seperti demikian, kemudian langsung dia pergi ke pasar. Di pasar dia bekerja, dia berjuang. Sesudah itu sore hari dia pulang lagi dari pasar. Dia kembali ke rumahnya. Dia mampir lagi di gereja itu. Dia berdoa. Di dalam doanya dia berkata, Tuhan, ini owe. Sesudah kemudian dia kembali lagi di rumahnya. Setiap hari itulah aktivitas yang dia lakukan. Dia pergi ke pasar, dia berdoa,
Satu kali engkau ini sedang sakit. Pada waktu dia sedang sakit, sakitnya begitu berat, sakitnya sangat luar biasa. Tapi satu ketika di dalam dia tidur, ketika dia tidur, pada saat itu ada sesosok orang yang menampakkan diri kepada engkau ini. Lalu kemudian orang itu berkata seperti demikian kepada engkau itu di dalam mimpinya. Ini Owe. Sejak penampakan itu di dalam mimpinya, engkau ini kemudian mengalami pemulihan kesehatan. Dia disembuhkan dan dia kemudian kembali boleh beraktivitas. Dia bersaksi kepada banyak orang bahwa ketika dia sakit, ketika dia sedang menderita, kemudian tiba-tiba ada seseorang dan dia yakin itu adalah Tuhan Yesus dan menyapa dia, ini Owe. Guys, di dalam hidup ini, ketika engkau mengalami kekeringan rohani, carilah wajah Tuhan. Di dalam kehidupan ini, teruslah untuk boleh mempercayai Dia di dalam segala keadaan. Mungkin saat ini engkau tidak bisa berbuat banyak, tapi bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini Owe. Aku mau percaya kepadamu ya Tuhan. Aku mau menyerahkan seluruh hidupku kepada Tuhan. Apapun pergumulanku, apapun kesulitanku, aku mau belajar percaya penuh kepada Engkau. Karena Engkau adalah Tuhan yang begitu mengasihi aku. Guys, kembalilah kepada Tuhan. Jangan melepaskan dirimu dari kasih dan pelukan Tuhan. Tuhan sudah menantimu. Tuhan sudah menantimu mungkin sekian lama. Dan Dia ingin engkau untuk boleh kembali kepada Dia. Percaya lagi kepada Dia. Pegang tangannya. Tangan yang berlubang paku itu. Itulah bukti Dia mengasihi engkau. Dan Dia ingin engkau kembali kepada Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Hari ini mungkin di antara kami mengalami akan kekeringan. Kami mungkin mengalami akan dehidrasi secara rohani. Kami tidak lagi memiliki semangat untuk boleh mengikut Tuhan. Kami sudah semakin letih, lesu. Kami tidak punya kobaran kasih yang mula-mula itu sudah pudar. Tuhan, tolong kami untuk kembali kepada Tuhan, mempercayai Engkau di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah. Inilah doa kami. Kami mau untuk kembali memegang tangan-Mu, percaya penuh kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya ajak untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan sikap hormat bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sebagai respon kita terhadap firman Tuhan yang telah kita terima hari ini, mari kita mempersembahkan sebagian berkat yang Tuhan telah berikan pada kita. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer ke rekening gereja GKI Bungur maupun pos Jemaat Alam Sutra
dan juga dapat dilakukan dengan scan QR Code yang terdapat pada layar. Mari kita datang kepada Tuhan karena kita sebenarnya tak layak, tapi Dia mau memanggil kita dan Dia mau menyucikan kita. Mari teman-teman kita satu dalam doa persembahan. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Terima kasih karena kami masih bisa bersama-sama untuk berkumpul dan memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan, ini ada pemberian kami, persembahan kami yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Biarlah dapat memperluas kerajaan-Mu saja. Dan biarlah kami juga dapat menjadi pribadi yang lebih baik Tuhan, pribadi yang mau mengintrospeksi diri kami, dan juga menjadi terang bagi bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan selalu mengucap syukur kepadamu. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita bertekad untuk selalu rindu mendengarkan suara Tuhan, untuk mau selalu datang mendekat kepada Tuhan, dan mau diraih olehnya.
Guys, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan kembali di dalam kehidupan kita dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sambil kita boleh mengarahkan hati kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa, persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kalian semua untuk terus mempercayakan hidup ini hanya kepada tangan Tuhan, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.